Ada satu hal yang mungkin tanpa kita sadarin, dari kita tuh bangun tidur sampai balik ke kasur lagi, ngatur terus hidup kita, yakni uang. Mau sekolah butuh uang, jajan pakai uang, masak sendiri bahannya dibeli pakai uang. Bahkan klub olahraga favorit kita yang kita rela begadang nontonin ya bisa punya pemain-pemain ya karena uang. Dan mungkin banyak dari kita yang ngabisin waktu, tenaga, bahkan kesehatan demi bisa dapetin lembaran-lembaran kertas ini. Tapi kalau dipikir-pikir, uang itu kan cuma kertas, bukan oksigen, bukan air, bukan kebutuhan alami buat bertahan hidup. Dia itu buatan manusia doang, cerita fiksi yang umat manusia bikin dan percaya. Kalau kita bawa uang buat ketemu alien atau nenek moyang kita ratusan ribu tahun lalu, uang mungkin gak akan punya nilai sama sekali. Jadi gimana caranya sesuatu yang kita ciptain ini malah akhirnya balik ngatur hidup kita? Gimana kita bisa sampai di titik ini ketika uang jadi segalanya? Oke, biar benar-benar ngerti kita itu harus mundur jauh, yakni ke masa ketika umat manusia baru aja ngelakuin revolusi besar. Kita berhasil mengolah tanah. Pencapaian yang bukan diraih karena sekedar ingin tahu, melainkan karena terpaksa, kelaparan, dan bayangin selama ratusan ribu tahun manusia nyari makanan dengan berburu dan metik buah liar. Tapi lama-lama sumber makanan akhirnya makin langka, apalagi jumlah kita makin berlipat ganda. Akhirnya umat manusia pun mulai ngembangin cara ajaib numbuhin makanan dari tanah. Dunia pun berubah untuk selamanya. Dulu hasil berburu cuma bisa ngasih makan segelintir orang. Dengan bertani buat pertama kalinya manusia bisa punya kelebihan makanan. Tapi kelimpahan ini bikin manusia buat pertama kalinya juga harus mikirin gimana cara nyimpennya. Makanya muncul peran baru di masyarakat purba, pengurus gudang penyimpanan. Mereka nggak nanam biji, nggak susah manen, tapi di tangan mereka keputusan itu diambil. Dari tumpukan biji-bijian lahir peran pemimpin dan pemuka agama pertama kalinya. Dan perlahan-lahan orang mulai kenal konsep milik pribadi dan upeti. Dan dari sinilah tulisan lahir. Tulisan pertama kali dipakai buat ngitung penyimpanan hasil tani di peradaban zaman dulu. Dan disinilah muncullah uang. Tahun segini para peneliti nemu puluhan ribu lempengan tanah liat peninggalan peradaban kuno. Ada banyak lempengan yang awalnya dikira peneliti cuma catatan pemerintah yang bosenin. Tapi justru dari sini mereka itu nemu petunjuk soal asal-usul uang. Karena di lempengan-lempengan ini ternyata ada satu kata yang sering muncul, shekel. Kata yang selalu diikuti angka dan nama barang. Awalnya peneliti mikir kalau itu adalah satuan berat, tapi ternyata kata ini nunjukin keberadaan alat tukar universal. Jadi semacam uang, tapi wujud aslinya nggak pernah ditemuin. Kalau gitu apa itu shekel ini sebenarnya? Ternyata dia itu cuma semacam uang virtual. Jadi waktu itu di daerah sana orang-orang ngasih sebagian hasil taninya sebagai pajak buat pendeta. Tapi nggak jarang ada juga yang nggak bisa bayar. Para pendeta pun mikir keras biar gak rugi. Dan akhirnya nyiptain sistem yang sampai kini masih kita pakai. Sistem utang. Seiring waktu, pencatatannya jadi makin canggih. Besar utang dicatat pakai satuan yang sama. Dan karena diciptain penguasa, gak sulit buat bikin semua orang sepakat dan percaya sama nilainya. Inilah bentuk uang tertua yang kita tahu. Ya, uang bukan muncul dari sistem barter yang lama-lama berubah, kayak yang sering diceritain di buku-buku sejarah. Malah ada ahli yang nemuin kalau barter itu baru muncul setelah manusia udah kenal sistem uang. Uang itu muncul karena para penguasa butuh cara yang mudah buat ngatur dan nagih upeti. Dan ya, dari situ uang akhirnya terus berkembang dan berkembang terus sampai akhirnya terbentuklah peradaban yang makin canggih. Sekarang ayo kita lompatin waktu. Ayo ke Eropa di tahun segini. Jadi kita akan ngelihat orang-orang ditangkap sama tentara, dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh. Inilah nasib orang-orang yang berontak dan gak mau kerja di ladang para bangsawan. Ya, saat itu hampir semua tanah dikuasain sama mereka. Orang-orang biasa yang nurut dibolehin tinggal di dekat ladang dengan
dengan syarat mereka bertani dan nyetor hasil panennya ke si bangsawan. Tapi selain bangsawan, tentara, dan rakyat biasa, ada satu lagi lapisan masyarakat saat itu, yakni para pedagang. Awalnya mereka dianggap remeh, tapi terus ilmu pengetahuan makin maju, bikin mereka akhirnya bisa jual beli sama pedagang lain dari ujung dunia dan dapetin keuntungan yang luar biasa besar. Ngelihat banyaknya uang yang bisa ditumpuk, negara pun ikut tergiur. Banyak raja dan ratu yang sponsorin pedagang buat menjelajah dunia dan nyari bahan berharga yang nggak jarang didapat dengan menjajah dan memperbudak warga negeri seberang. Sebagian keuntungan dari hasil penjualannya diambil sama negara. Di sisi lain, para pemilik tanah juga nggak mau kalah. Di Inggris misalnya, mereka ngelakuin keputusan gila, yakni mecat semua petani dan ngubah ladang jadi peternakan yang lebih nguntungin di pasar internasional. Para petani yang dipecat terpaksa nyari kerjaan lain, tapi lowongan yang ada cuma jadi peternak untuk para pemilik tanah. Jadi ya, bos-bos ini nyari peternak untuk nempatin dan ngurus lahan mereka. Tapi sekarang karena numpang tinggal, para peternak disuruh bayar uang sewa. Dan para mantan petani ini gak punya pilihan lain selain nerima. Tapi karena gak punya uang buat bayar sewa, akhirnya mereka ngutang dari para pemilik tanah juga. Ya, yang awalnya harus mikirin bertani aja, sekarang mereka mesti muter otak lebih keras buat dapetin keuntungan. Soalnya pengeluaran mereka jadi banyak, mesti bayar uang sewa, bayar utang, dan bayar upah orang-orang yang bantuin mereka. Mencari keuntungan pun jadi tujuan akhir. Di Inggris, dengan kondisi yang berkembang kayak gini, ini tuh ibarat panci berisi sup setengah jadi buat bikin revolusi industri. Mesin uap dalam tanda kutip cuma jadi bumbu terakhir. Bahkan ahli ekonomi ini bilang kalau mesin uap ditemuin pas zaman Fir'aun, mungkin mesin ini cuma bakal jadi pajangan di istana kerajaan buat dipamerin ke tamu-tamu dari kerajaan tetangga. Karena ya, menurutnya masyarakat yang bisa ngadopsi mesin uap besar-besaran cuma mereka yang udah punya pola pikir ngejar keuntungan. Tenaga manusia pun diganti sama tenaga mesin yang lebih kuat dan gak perlu dibayar. Perusahaan bisa jadi lebih efisien dan akhirnya dapetin lebih banyak keuntungan. Tapi bukan cuma mesin, revolusi industri juga jadi panggung lahirnya dua paham ekonomi yang beradu tinju. Paham ekonomi pertama ngajak kita ngeliat tangan tak kasat mata. Om-om satu ini bilang kalau setiap orang dibebasin buat ngejar kepentingan pribadi mereka di pasar, hasilnya bakal nguntungin semua orang. Disinilah tangan tak terlihat itu mengatur semuanya. Kalau ada tukang roti yang sebenarnya cuma pengen nyari uang dan bukan pengen bantuin orang lapar, pada akhirnya orang-orang juga tetap bisa dapetin roti yang mereka butuhin. Nah, banyak pengusaha dan penguasa saat itu nganut teorinya Om tadi. Nah, secara alami, pasar harus dibebasin sepenuhnya karena proses jual beli yang bebas pasti bakal berakhir baik. Tapi, apakah benar kayak gitu? Lalu makanya, hampir 100 tahun setelah itu, seorang filsuf dari Jerman nerbitin buku ekonomi yang sampai sekarang masih penuh kontroversi. Ada yang ngelarang, ada yang mati-matiin melajarin, dan ada yang anggap tabu. Om Brewok ini bikin buku ini karena menurutnya sistem ekonomi di Eropa nggak ngehapus penindasan. Pekerja sebenarnya ngehasilin nilai yang lebih besar dari gaji yang didapat, tapi diambil sama pengusaha. Inilah sumber keuntungan mereka. Dan ya, yang dulunya para petani ditindas sama penguasa, sekarang para pekerja ditindas sama pemilik modal. Sistem ini emang nyiptain kemajuan teknologi, tapi di sini kekayaan terpusat di orang-orang yang itu-itu aja. Mirip juga sama sistem kerajaan. Makanya dia dan temennya ngusulin ide baru. Gimana kalau semua mesin produksi jadi milik bersama, dipegang negara? Berbanding terbalik sama teori sebelumnya yang nganggep kalau mesin produksi harus dibebasin ke rakyat dan negara nggak perlu ikut campur. Karena kalau dipegang negara, semua pekerjaan bisa dibagi rata biar nggak ada yang terlalu kaya ataupun terlalu miskin. Dan di dunia nyata, sistem yang mirip gini sempat diterapin sama Uni Soviet. Tapi ironisnya, angan-angan tadi justru berubah jadi mimpi buruk. Karena para petinggi partai komunis lah yang malah jadi penguasa baru yang ngumpulin kekuasaan buat diri mereka sendiri. Misalnya om-om berkumis satu ini yang malah jadi diktator dan ngebunuh jutaan rakyat. Koh, Oi, tadi kan Kobi sama Sasa udah jelasin soal sistem ekonomi. iya kan gue lagi nonton. Tapi lu tahu nggak feudalisme apaan? Nggak tahu sih. Yaudah biar gampang kita bayangin pakai pohon apel.
Uma, jelasin kenapa ikut lihat ke atas? Oke, jadi gue bakal jelasin secara ekstrem. Bayangin kalau kita tuh punya pohon apel, dan setiap panen kita bagi-bagi ke tetangga. Kadang dibalas pakai jeruk, kadang juga dibantuin masak. Intinya semua orang hidup saling bantu. Nah, tapi tiba-tiba tanah tempat kita tinggal itu diklaim sama bangsawan. Biar tetap bisa tinggal dan nanam di situ, ada satu syarat. Kita harus nyetor sebagian besar apel ke si bangsawan tadi. Tapi kalau kita nolak diatur, siap-siap aja buat digusur. Karena selain donatur dilarang ngatur kan? Lah kok lu dari mana? Ngapain di situ? Gak bisa minum. Oh, ya, sistem tadi namanya feudalisme. Sekarang bayangin udah ada kerajaan yang ngasih izin eksklusif buat satu pedagang besar buat nguasain semua perdagangan apel. Mereka didukung penuh sama kerajaan. Demi banyakin produksi apel, mereka menjelajah, berdakwah, bahkan sampai menjajah. Ini namanya merkantilisme. Sekarang komunisme. Di sistem ini, semua pohon apel tadi tuh jadi punya negara. Setiap apel dikumpulin terus dibagi rata ke semua orang. Ada yang dapat apel satu kardus, tapi ada juga yang dapat apel busuk. Bahkan ada juga yang sampai kelaparan. Dan sekarang sistem kapitalisme. Kalau dalam sistem ini, kita tuh bebas jualan apel di pasar. Kita bisa bersaing sama semua orang lain yang jualan apel. Tapi tetangga sebelah pakai mesin canggih dari bapaknya. Hasil pertanian dia jadi jauh lebih banyak. Petani kaya makin kaya dan ladangnya makin luas. Tapi kita terpaksa jual tanah dan jadi buruh mereka yang diupah segitu-gitu aja. Tapi kan emang sistem kapitalisme itu setahu gue sekarang sistem yang paling banyak dipakai sama negara-negara kan? Dan lu tahu nggak Ray Dalio? Yang pernah jadi penasihat antara itu? Betul. Tapi bukannya dia udah berhenti ya? Iya, tapi itu rumor doang lah. Jadi si Ray Dalio tuh pernah ngejelasin sistem ekonomi pakai analogi mesin. Intinya tuh kata dia, cara kerja sistem ekonomi sekarang tuh kayak mesin. Biar terus gerak, uang di dalamnya harus terus muter. Setiap kita belanja, kita kan nambah ya penghasilan orang lain. Dan mereka juga belanja, muterin uangnya dari satu orang ke orang lain. Dan begitu terus, sampai seluruh mesin ekonomi berputar. Dan yang menarik tuh ini, di antara banyak uang yang berputar, ada yang gak berwujud. Kayak setan? Ya bukan. Yang gue maksud itu hutang atau kredit. Dan kalau punya itu tadi ya orang jadi bisa belanja kalaupun uangnya masih belum cukup. Dan ini ya ibarat pelumas dari sistem ekonomi itu sendiri buat terus muter. Tapi mulai kelihatan loh lama-lama sisi-sisi gelap dari sistem kapitalisme. Nah salah satu ciri kapitalisme itu kan dia tuh harus terus tumbuh. Sedangkan planet biru tempat kita tinggal ini ia punya sumber daya yang terbatas. Karena sistem ini fokusnya terus nyari keuntungan, banyak hal yang seringkali nggak masuk perhitungan. Ya, proses nggak diperhatiin, kreativitas nggak diapresiasi, kesehatan di nomor 2 kan, dan lingkungan diabaikan. Di dunia kita yang udah ratusan tahun menganut kapitalisme, jurang ketimpangan makin melebar. 1% orang terkaya dunia punya kekayaan lebih banyak daripada setengah populasi manusia. Dan kita mungkin nganggap ini biasa aja. Tapi bayangin kalau ada hewan yang suka nimbun kekayaan mereka dan tega ngebiarin banyak hewan lainnya kelaparan. Mungkin ilmuwan bakal bingung soal perilaku ini dan neliti mereka habis-habisan. Jadi mungkin sampai sini pertanyaannya jadi, apakah sistem ekonomi kita sekarang adalah pilihan terbaik yang kita punya? Karena semua ini adalah, ya, bikin-bikinan manusia juga. Kalau nggak berfungsi, bisa kita ganti. Dan mungkin sebenarnya nggak perlu juga ngebatasin imajinasi kita dari sistem-sistem yang udah ada sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup berani buat ngebayangin sesuatu yang berbeda? Dan seperti biasa, terima kasih.